Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bilingualiers, welcome back to MAB Podcast. Bentar deh, kalian pernah dengar nggak sama pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, pasti kalian bakal sayang dong. Biar kalian tambah sayang, kenalin, aku podcaster di sini, Aisyah, bersama dengan dua narasumber kita. Aku Kinan Kio sama Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Fitri. Bentar. Kan katanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, terus kalau udah kenal kan udah pasti sayang ya. Kira-kira saya bakal disayang keras sayang enggak ya? Gak mungkin beda sama yang lain. Kamu ya korban? Enggak deh. Narasumber kali ini agak lain ya, maksudnya agak berbeda. Ada yang pakai daster, ada yang pakai baju batik, rapi, cantik ya. Ini apa sih tujuan kalian pakai baju kayak gini nih? Aku ini pakai batik soalnya mempresentasikan seorang guru. Soalnya kan guru dalam hidup kita itu berperan penting banget ya. Yang awalnya jadi nggak bisa baca jadi bisa baca, terus yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Itu kan kayak membangkitkan kita dari kegelapan gitu. Temen aku juga pakai daster, ini kenapa? Pasti tahu lah ya, daster itu biasanya dipakai siapa? Ya jelas the power of emak-emak kan. Tapi kan juga anak sekarang tuh juga sering juga banyak yang pakai daster gitu. Nah, ibu ini merupakan sosok yang sangat berarti banget dan berjasa dong di hidup kita. Ya seperti yang kata Kinanti bilang, kalau guru kan bisa mengajari yang awalnya nggak bisa menulis terus bisa menulis. Nah, kalau ibu ini adalah sosok guru utama di hidup kita gitu. Yang udah merawat kita, melahirkan kita dan juga mendidik kita. Mendidik itu kayak mendidik tentang adab, tentang norma, tentang mental gitu untuk membentuk suatu kepribadian yang baik itu. Kalau Kak Aisyah sendiri nih ada nggak makna tertentu dari dibalik kostum ini? Cuantik Ada dong. Aduh, jadi melewat. Masa? Ada dong, aku ini cosplay jadi salah satu pahlawan wanita. Siapa? Ada yang bisa tebak nggak? Nanti tak kasih permen Yupi satu. Nggak mau. Tapi Siapa? kalau R.A. Kartini nggak mungkin. Dia kan pakai sanggul beliau. Kak Aisyah kan pakai kerudung. Siapa? Kepo nggak? Kepo. Just kepo lah. Aku ini cosplay jadi Haja Rangkayo Rasuna Said, di mana beliau ini adalah wanita yang berhasil memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sehingga bisa seperti ini. Jadi kita bisa kayak gini tuh berkat pahlawan tadi tuh ya. Iya, Tapi kurang berkat familiar beliau. ya, sis. Iya, aku juga kurang tahu sih. Oke, sesuai tema kali ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan topik pejuang generasi Z. Oke, apa sih generasi Z? Masa mau bahas generasi Z kalian nggak tahu? Kita nggak sih, kan kita generasi Kita ini Z. termasuk generasi Z. Iya. Dari Apalagi umur berapa sampai berapa nih? Tahun 2000-an, 2001-an lah sampai 1996 itu millennial kids. 96 masuk generasi iya Z sampai 2009. Berarti kita ini termasuk soalnya Kita tahun 2005. berapa? Aku 2006, masih kecil. Oke, menurut kalian nih keadaan Indonesia gimana sih setelah 2 tahun pandemi? Kan 2 tahun belakangan ini sering kayak di info banyak yang terkena virus corona. Gimana sih menurut kalian dengan adanya pandemi itu? Oh, saat pandemi itu benar-benar kayak krisis banget nggak sih? Indonesia itu benar-benar kayak menyedihkan gitu, banyak orang yang meninggal, terus banyak yang masuk rumah sakit gitu. Pandemi ini juga itu nggak hanya menyerang kesehatan seseorang, tapi juga kayak menyerang perekonomian gitu nggak sih? Nah, apalagi ekonomi pas pandemi itu kayak melambat gitu. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan itu pembatasan, tahu lah ya istilah PPKM. Jadi dibatasin semua, mulai dari aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi tuh kayak yang berjualan gitu dibatasin kan. Terus kalau aktivitas pendidikan ini sendiri tuh kayak yang awalnya sekolah offline tiba-tiba jadi online gitu. Nah, kalau aktivitas sosial itu yang awalnya kita bisa berinteraksi dengan banyak orang secara bebas, tapi harus terbatas sekarang gitu kan. Nah, sesuai yang poin tadi kan ekonomi ya. Dan banyak pengangguran juga. Pas pandemi ini tuh banyak pengangguran. Mulai dari berapa ya? 2,77 juta kalau nggak salah itu aku baca. Ya, Itu sebelum pandemi itu udah
segitu. apalagi ketambahan pandemi kan. Iya, tambahan pandemi itu totalnya tuh sekitar 9,11 juta. Banyak banget. Terus juga ada berita itu sekitar 650.000 penduduk yang berhenti dari pekerjaan. Nggak tahu ya berhenti Mundurin karena diri apa. ya. Nggak tahu berhenti karena apa ya. Mungkin pengen cari pekerjaan yang semampunya gitu kan. Kan soalnya kan banyak perusahaan yang ini nih bangkrut kan. Gitu. Terus banyak juga perusahaan yang terganggu. Jadi para karyawannya tuh diperhentikan paksa gitu. Itu kena PHK juga. Kena PHK. Terus kalau pedagang itu juga kasihan banget sih, soalnya kan yang awalnya dia berjualan 24 jam tiba-tiba dibatasin cuma sampai jam 8 malam ya, jam 8 malam gitu. Jadi nggak bisa bebas gitu kan, kasihan kalau dagangannya belum habis kan sisa gitu kan, mubazir gitu. Jadi kayak Kalau bener-bener menurut- dibatasin. Tapi aku pernah dengar kalau ekonomi Indonesia tuh mulai naik gak sih tahun ini, mulai naik soalnya kan pandemi udah mulai reda ya, jadi naik gitu sih ekonomi. Kayak pernah denger saya di berita TV nggak sih? Kamu denger di berita TV? Iya. Oh, itu kalau nggak salah itu perkiraan tahun 2022 itu meningkat 5,6% nggak sih? Dan insya Allah sekitar Perkiraannya? ya perkiraannya itu tahun 2023 bakal meningkat jadi 5,8% kali. Nanti Mungkin informasinya lah ya. ditaruh di sini. Oke, Insya Allah. kalau menurut Siski nanti Kio apa nih? Perubahan. Kalau menurut aku kan sis Vivi tadi kan udah jelasin di sektor ekonomi. Kalau menurut aku lebih ke sektor pendidikan ya, apalagi kita kan masih pelajar. Jadi perubahan saat COVID datang ini ke pendidikan itu menurut aku banyak banget. Kita yang awalnya sekolahnya offline, bisa ketemu temen, bisa ketemu guru, bisa ketemu crush, mungkin jadi di rumah. Terus pakai yang aplikasi Zoom, kalau pembelajaran tuh via Google Meet. Zoom, via Google Meet. Jadi Kayak nggak enak. terhalang oleh jarak gitu, jadi virtualan semuanya. Itu kan juga nyebabin kita tuh mahamin materi yang diajarin guru itu jadi kurang efektif ya. Apalagi aku di sini kan meranin jadi seorang guru. Seorang guru kan di rumah juga punya peran lain, mungkin jadi seorang ibu, ayah, atau sosok lain lah di keluarganya. Itu tuh jadi kurang teratur gitu buat ngatur waktu, buat ngajar sama buat di rumah. Jadi pemberian materinya tuh kurang efektif dari biasanya. Tapi karena 2022 ini udah mulai reda ekonominya, COVID-nya, jadi kan kita udah banyak yang masuk. Apalagi MAB ini kan udah 100% offline ya, jadi mulai kembali seperti semula tapi masih pakai teknologi. Kayak misalnya kalau ulangan pakai e-learning, terus pembelajaran di kelas pun pakai smart TV ya sis. Itu Iya, perubahannya. sebelum pandemi sama setelah pandemi itu kayak sama-sama aja pakai online gitu nggak sih, pakai e-learning. Apalagi kan sekarang udah zaman-zaman digital gitu ya. Oke, aku simpulin dari pendapat kalian berdua, ternyata pandemi itu tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga membawa dampak positif. Oke. Iya. Menurut sister ini, Sister. menurut Siskinan, perubahan setelah 2 tahun pandemi ini kan ada dampak positif dan negatifnya. Apa sih yang terjadi di kehidupan? Kamu dulu atau aku? Apa kita satu-satu ya nggak ya? Iya, wes. Aku positif ya, kamu Kamu negatif. negatif. Oke. Kalau positifnya sih yang pertama bisa deket sama keluarga, maksudnya lebih dekat gitu kan. Yang awalnya dia bekerja di luar kota, terus karena ada pandemi ini kan banyak orang tuh yang pulang ke rumah, balik kampung gitu, jadi lebih dekat sama keluarga gitu. Terus jarang keluar-keluar juga kan. Terus yang kedua itu mulai kayak kesadaran dari diri sendiri gitu loh. Kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat kayak olahraga yang awalnya pagi-pagi tuh nggak caring terus tiba-tiba caring kan. Bener. Karena kan waktu pandemi kan katanya kalau caring kan itu ya bisa terhindar, Meningkatkan ya, imun. ya meningkatkan imun juga gitu. Terus ya itu aja sih. Olahraga ya, jadi banyak yang olahraga. Makan makanan sehat gitu kan yang Pakai awalnya. masker juga. Betul. Terus juga nggak hanya 2 sih, kalau nggak salah juga 3 lah ya. Jiwa-jiwa pembisnis itu juga muncul dari yang awalnya kan ini jualan kan kayak dibatasin gitu kan, Jadi susah. jadi susah. Jadi kan jiwa-jiwa bisnis itu kayak gimana aku nggak jualan online aja kan juga dapat untung. Bener. Apalagi di masa-masa krisis gitu ekonomi. Konsumen kan pada gerak online semua, soalnya Iya. nggak bisa keluar ya kalau pandemi. Udah pada canggih semua lah ya, Jadi apa-apa online gitu, beli ini itu online tanpa keluar rumah, tanpa ribet lah. Benar.
Kalau dampak negatifnya, menurut aku kata si Vivi tadi berhubungan sama ekonomi juga. Soalnya kan kalau ada COVID, ekspor impor itu juga jadi terbatas. Terus PPKM juga, jadi ekonomi Indonesia itu turun gitu, nggak setinggi biasanya. Terus yang kedua dampak negatifnya mungkin kita sebagai pelajar itu juga kurang memahami pelajaran gitu loh. Jadi kayak apa ya? Guru jelasin tapi kita tuh kurang paham, soalnya misalnya kuotanya habis, terus nggak ada jaringan, itu kan juga bikin hasil belajar kita itu turun. Itu kan pasti juga halangan yang berat ya. Terus apa, dampak negatif selanjutnya itu mungkin kita nggak bisa ketemu teman-teman, kehilangan masa-masa sekolah, itu kan juga pasti berat. Apalagi siswa baru nggak sih, baru masuk tuh nggak bisa kenalan secara Sama langsung teman gitu loh, barunya sama itu nggak teman bisa barunya. kenalan. Padahal kan masa-masa sekolah itu masa-masa yang indah banget gitu kan. Waduh, nggak bisa keulang lagi ya kan, bener. kapan lagi. Mungkin dampak negatif yang lain itu juga berhubungan sama kita kan banyak kehilangan saudara dekat atau keluarga yang kena COVID. Banyak masyarakat itu yang kehilangan teman ataupun saudara soalnya jadi korban COVID ini. Soalnya COVID kan jadi isu kesehatan yang benar-benar global banget, krisis kesehatan gitu. Betul. Jadi merenggut banyak nyawa juga. Oke, sehubungan dengan COVID, kalian pernah dengar nggak sih berita di awak media yang ada kecurangan dalam berdagang? Kayak misalnya masker didaur ulang untuk dijual lagi ke masyarakat yang lain, terus abis itu hand sanitizer ditambahin air kobokan atau iya. apa. Air kobokan. Maksud- Banyak yang curang gitu. Itu pendapat kalian gimana sih sama pedagang yang Pertama gitu? sih, Egois banget. jahat banget. jahat banget Jahat gitu. banget. Jahat banget sih, jahat banget. Karena apa ya, karena kan kita udah ditimpa sama musibah, bukannya malah memulihkan, membantu muli, malah memperkeruh gitu loh, malah menambah-nambahi penyakit gitu. Apalagi kan itu pandemi kan udah bener-bener kayak kasihan banget itu Indonesia itu Wis terpuruk lah istilahnya. terpuruk banget. Bisa-bisanya. Apalagi kan itu kan waktu masker ditimbun itu kan harganya naik. Itu kan kayak dia tuh pengen kaya sendiri padahal ekonominya tuh lagi benar-benar anjlok gitu loh, sis. Apalagi Jadi yang kayak mencari kesempatan dalam kesempitan gitu nggak sih? benar, apalagi yang hand sanitizer itu aku baru dengar sih. Ya. Pernah dengar juga. Oh juga punya teman itu pernah beli masker itu di pinggir jalan gitu loh, masker biasa, masker medis itu loh, warna biru, tahu kan? Tahu. Nah itu dia tuh beli terus dia pakai, terus dia tuh kayak salvo gitu loh, kok bentol-bentol gitu loh, Di bentol-bentol. dalam maskernya. Enggak, yang di luar itu loh sis, kan kalau kena air kan biasanya permukaannya. Nah biasanya kan bentol-bentol gitu kan kalau kena air ya, tapi ini beda, belum diapa-apain baru dipakai itu udah kena air gitu. Ngeri. Jadi kayak udah curiga lah pastinya. Bekas kayaknya ya. Iya. Diolah lagi. Iya. Jadi kalau pakai masker itu, kalau habis pakai masker Lebih baik disobek disobek. biar nggak didaur ulang. Nah, sampai sini aja pandeminya. Bukan hubungannya. Kalau hubungannya kan Aduh, kita nggak punya hubungan sih. Bener. oh, maaf. Nggak apa-apa. Ya enak kan bahas masa lalu, mending kita bahas yang masa sekarang. Ayo, jangan gamon dong, nggak Gamon. enak. Oh saya nggak gamon sis, kamu Harus move on dong. Sesuai tema yang kita pilih, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulihnya kan udah nih tadi yang pandemi. Sekarang kita bahas tentang bangkitnya. Nah, menurut kalian pembangkit utama dari new normal, pasti pernah denger istilah new normal kan? Pernah, barusan tadi denger. Enggak bercanda. Sebelum-sebelumnya juga udah dengar. Iya juga kan di TV juga udah pada ini. Pemerintah kan juga udah kasih menyuarakan tahu. juga. Udah tahu nih. Nah, menurut kalian pembangkit utama dari new normal sendiri tuh siapa sih? Tentunya Pastinya kamu dulu apa aku dulu? bareng aja ya pasti. Pastinya Faktor utamanya banget tuh sendiri. diri sendiri. Ya betul. Diri sendiri sih, karena kan kalau nggak dari diri kita tuh mau dari siapa lagi gitu. Benar. Percuma dong kita dapat motivasi dari seseorang tapi kitanya masih kayak males gitu. Kalau kayak nggak ada nggak mau. niat, kayak percuma dapat motivasi Nothing gitu. ya. Iya, nothing gitu. Kayak nothing banget ya, nothing. Ada support system tapi kitanya nggak mau kan juga nggak Sama efektif aja. ya. Mungkin yang kedua pembangkit utamanya itu generasi Z ya. Millennial. Oh, Z. Z ya. Kita ada itu kita sendiri kan. Soalnya kan kita masih pelajar, jadi pembangkit Indonesia di masa depan itu diperkirakan ya kita. Soalnya kan kita ini lahir hidup di tengah-tengah maju-majunya teknologi. Jadi kita sebagai penggerak teknologi itu juga pasti kita kan. Jadi new normal yang benar-benar new. Apalagi kan kita masih muda lah ya, jiwa-jiwanya tuh kayak mendorong
kemajuan Mendorong. bangsa. Oke, tadi katanya pembangkit yang utama itu generasi Z. Kalau misalnya generasi milenial atau generasi Y yang sebelum milenial, apa bisa ikut Bisa sih. membangkitkan new normal? Bisa sih, kita nggak bilang Bisa, nggak bisa aja. Bisa, Ya kita bisa nggak aja. bilang cuman generasi Z, Mm-mm. cuman itu tadi utamanya tuh Diri sendiri. ya, diri sendiri self sama aware. generasi Z. Tapi kalau yang lain bisa sih. Bisa sih, bisa ya, cuman kan kita sebagai pemuda kan masih umurnya juga masih muda-muda. Masih Untuk efektif. generasi milenial itu kan ya nggak tua-tua banget tapi bisa, tapi kayak efektifnya tuh ke kita gitu loh. Soalnya kan kita juga udah mulai masuk yang new era gitu loh. Sis, jadi kayak semuanya tuh apa ya, kemajuan teknologi juga ada di eranya kita, lebih maju-majunya. Kalau generasi yang dulu-dulu misalnya generasi X itu kan apa ya, umurnya juga udah mulai tua ya. Maaf ya. Jadi kurang efektif mungkin buat apa ngembangin yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai pemudanya itu yang ngebantu gitu loh. Jadi apa nih hal yang bisa kalian lakuin biar dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa? Kita sebagai sendiri. generasi Z ya. Generasi Z, sebagai generasi Z. Ya, hal apa aja yang bisa dilakuin biar bangsa kita juga maju? Harus punya visi misi sih dari diri kita sendiri gitu kan. Juga untuk kedua itu untuk membangun literasi. Benar. Kayak karena kan literasi kan sekarang udah banyak tuh diterapin di sekolah-sekolah. Apalagi MAB kan udah nerapin juga setiap pagi literasi, mendengar, kalau nggak gitu membaca terus diresum gitu kan. Terus yang kedua itu didukung juga oleh lingkungan. Kalau lingkungan yang baik itu diri kita itu juga bakal membangun kreativitas. Benar. Sebaliknya kalau lingkungannya buruk ya kita juga pasti bakal ikut buruk. Apalagi Indonesia ini kan tingkat literasinya tuh rendah ya daripada negara-negara lain, jadi harus lebih ditingkatin lagi. Kalau literasinya rendah kita jadi malas baca gitu kan, mudah terpengaruh berita hoax juga. Jadi harus banyak-banyakin baca. Semakin banyak baca kan juga memperluas wawasan gitu. Mungkin yang lain tuh kita juga harus belajar ya, soalnya kan kita sebagai generasi Z kan umumnya masih sekolah ataupun masih kuliah, jadi hal utama yang bisa dilakuin mungkin belajar atau lebih aware sama teknologi yang ada. Jadi jangan kayak pasrah teknologinya aja, tapi juga kita harus ngembangin, jangan males-malesan. Atau kita bisa gunain teknologi itu bukan buat yang hal negatif aja, buat game online atau mungkin judi online. Nggak boleh. Oh, beda boleh, lagi nggak sih boleh itu. ya, nggak boleh. Pokoknya kayak membangun kreativitas gitu loh. Lewat teknologi ini. Soalnya kalau teknologi ini nggak dikembangin ya apa itu eman gitu loh, sis. Jadi harus lebih sadar lah membuka pikiran. Betul. Jadi kayak ya seperti poin pertama dari diri sendiri dulu sih. Tapi kalau belajar itu juga nggak harus di lingkungan sekolah aja, juga cari pengalaman di luar sama organisasi-organisasi gitu. Jadi harus lebih membuka diri. Itu sih. Nggak kerasa nih. Udah mau selesai aja. Sebelum aku akhir podcast ini, aku mau minta motivasi dong ke kalian buat para bilingualiers. Waduh. Terus gimana nih? Kita juga bilingualiers. Iya, bilingualiers. Mantap ciamik. Malu aku. Ya, kan kita sebagai pelajar nih, kita tanamin semangat belajar mulai dari sekarang, karena kan langkah kita juga masih jauh, menempuh masa depan juga masih jauh. Jadi kita menata mulai dari sekarang gitu. Terus self confident gitu kan, kayak percaya sama diri kamu kalau kamu itu pasti bisa. Kalau gagal bangkit lagi gitu kan, sesuai judul kita tema ya. Sesuai tema kita tadi gitu. Terus jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. menyerah. Disuruh putus asa dong. Ya kayak pantang menyerah juga. Ya jangan mudah nyerah aja. Jangan mudah terobsesi sama orang lain gitu. Jangan ngikutin orang lain. Jadi self confident. Wow, kayak sis Vivi ya. Confident kayak banget. gagal. Amin ya Allah. Amin. Kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jangan gagal terus. Maksudnya jangan nyerah gitu loh maksudnya. Percaya. Kalau dari sis Kinan, mungkin selain belajar katanya sis Vivi tadi, kita juga harus mengapresiasi diri sendiri. Jadi kayak kita tuh udah hebat banget sampai sekarang, nggak nyerah, udah bertahan selama 2 tahun pandemi ini kan. Kita udah semangat gitu ya belajar daring, apalagi sekarang udah offline lagi. Jadi kita semua tuh udah hebat banget. Terus yang motivasi lain mungkin banyak bilingualiers atau kita sendiri mungkin yang sering overthinking ya, kayak selalu membandingkan pencapaian kita sama orang lain, kayak
mereka udah bisa kok aku belum bisa gitu. Pasti sering nggak? Aku sih sering. Sama sih, kayak overthinking Gitu tuh jangan, soalnya kalau kita lihat apa itu Hasil achievement-nya orang orang lain, kita tuh nggak bisa sadar sama perkembangan yang ada di diri kita. Jadi Iya. kayak nggak bisa mengembangkan juga skill yang ada di kita. Terlalu terpaku sama pencapaian orang lain tuh nggak baik juga kadang-kadang. Karena Tapi- kita juga punya kelebihan sendiri Mm-mm. gitu, kekurangan sendiri juga. Jadi jangan memandang diri kita tuh kayak banyak kurangnya gitu. Benar. Pasti ada kelebihannya. Insecure sih boleh ya, dikit-dikit aja biar Tapi jadi itu buat motivasi. pacuan. Buat pacuan, jangan yang sampai insecure banget. Jangan. Parah sih, insecure banget. Nggak itu. boleh, nggak boleh. Gitu Lu sih. kok. Lu Kalau dari aku, jadilah seseorang yang aktif, jangan terjebak dalam zona pasif. Bangunlah, jalanmu masih panjang dan ada masa depan yang harus kamu kejar. Nah, Oke. terus juga kan kalau mau mendapatkan usaha yang maksimal, berusaha lah yang maksimal Hasil juga. yang maksimal ya, Hasil usaha. yang maksimal. jangan maunya hasilnya wapi tapi kitanya Usahanya dikit gitu loh. Berusahanya itu juga harus usaha-usaha gitu Nah, biar jangan- hasilnya sempurna gitu kan. Oke, sampai sini dulu aja podcast kita kali ini. Aku akhiri. I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bilingaliers. Welcome back to MAB Podcast. Bentar deh, kalian pernah denger nggak sama pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti bakal sayang dong. Biar kalian tambah sayang, kenalin dulu, aku Aisyah, podcaster kali ini. Kalau serius kabeh loh Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bilingualiers. Welcome back to MAB Podcast. Bentar deh, kalian pernah denger nggak sama pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang pasti bakal Kalau udah sayang.